Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa mata kuliah Hukum Lingkungan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi-materi yang sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada pertemuan kemarin. Dan pada tatap muka yang sekarang, yakni tatap muka yang nantinya akan membahas tentang penyelesaian sengketa dalam ruang lingkup hukum lingkungan secara internasional. Baik, rekan mahasiswa yang saya hormati, menginjak pada materi, tentunya di sini saya secara garis besar nantinya akan membahas mulai dari bentuk-bentuknya. Maksudnya di sini adalah bentuk-bentuk yang dilakukan ataupun kegiatan internasional yang dilakukan terhadap lingkungan yang kemudian memberikan dampak secara internasional, dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara itu, sehingga nantinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara itu akan berdampak secara internasional. Nah, dampaknya ini akan berakibat pada lingkungan di negara yang lainnya, di negara tetangganya. Selain bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan, juga di sini akan dijelaskan mengenai bentuk-bentuk dalam penyelesaian sengketanya. Selain itu, kita juga akan membahas tentang mekanisme secara hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan internasional. Nah, rekan-rekan mahasiswa, tentunya di sini teman-teman sudah sedikit memiliki cara pandang ataupun mempunyai pemikiran bahwasanya yang dikatakan sebagai sengketa lingkungan internasional. Tentunya di sini skopnya atau skalanya bukan pada tahap ataupun ruang lingkup yang sudah ataupun ruang lingkup yang bukan hal yang kecil lagi. Tapi pada hakikatnya di sini yang dikatakan sebagai penyelesaian sengketa lingkungan secara internasional di sini sudah membahas secara universal. Artinya permasalahan-permasalahan yang dialami ataupun ditimbulkan oleh suatu negara ini akan berakibat terhadap beberapa negara. Jadi ada beberapa negara yang kemudian merasa terganggu ataupun merasa dirugikan terhadap kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh negara di luar itu yang nantinya ataupun dampaknya yang merasakan adalah negara kita. Ya, mahasiswa, saya akan share materinya. Oke, di sini di slide saya kira sudah bisa menyaksikan ataupun disimak secara bersama ya, bahwa di sini tema kita ataupun pembahasan kita pada tatap muka yang sekarang ini adalah bentuk dan mekanisme hukum penyelesaian sengketa lingkungan internasional ya. Di materi-materi yang sekarang ini ataupun materi yang sebelumnya ini, di materi-materi sebelumnya kita hanya membahas dalam ruang lingkup secara nasionalnya ya, dalam ruang lingkup secara nasionalnya. Kemudian sekarang kita akan menginjak secara lebih luas lagi, secara lebih jauh lagi, bahwa yang dikatakan sebagai penyelesaian sengketa lingkungan internasional ini tidak terbatas pada hal-hal yang dianggap dalam ruang lingkup secara kecilnya saja. Ya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi di sini ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan ketika kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh suatu negara ini dapat berdampak ataupun menyebabkan kerugian terhadap negara yang lainnya. Ada buat tampil ya, oh. Kok angkuyan boleh ya? PDF. Nah, di sini ada scope of discussion. Ada 3
skop ataupun 3 hal yang nantinya ke belakang sampai selesai tatap muka ini yang akan kita bahas. Yang pertama di sini akan menjelaskan tentang pengertian sengketa lingkungan internasional itu sendiri. Yang kedua, nanti kita akan juga membahas klasifikasi penyelesaian sengketa lingkungan secara internasional. Dan yang ketiga, di sini ada bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lingkungan internasional. Nah, pastinya di sini kalau berbicara tentang pengertian, berbicara tentang definisi, berbicara tentang secara harfiahnya ataupun etimologinya, kita akan secara klimaks ya, secara spontan kita akan menempatkan pola pikir kita ataupun cara pandang kita terhadap hal-hal yang sudah berbau di luar nasional. Dalam ranah ini adalah kegiatan secara internasional yang dilakukan antar lintas batas suatu negara, satu ataupun lebih dari satu negara. Ya, rekan-rekan mahasiswa tentunya di sini mungkin ada yang saat ini sedang menempuh hukum internasional ataupun sudah menempuh hukum secara internasional. Pastinya sengketa-sengketa internasional ini bukan hal yang baru lagi ya. Mungkin secara garis besar teman-teman sudah mulai memahami bahwa kegiatan yang seperti ini dapat menimbulkan persengketaan antara subjek hukum yang satu, subjek hukum internasional yang satu dengan subjek hukum internasional yang lainnya. Nah, sengketa-sengketa internasional ini disebabkan ataupun ditimbulkan ataupun dipicu oleh beberapa faktor. Misalnya faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan nanti kita akan dibahas di area ini, di area pembahasan ini. Kalau misalnya di hukum lautnya, nah berarti itu adalah kegiatan di lautnya. Tapi dalam ranah ini kegiatan laut juga tidak luput dari pembahasan kita karena pada dasarnya di sini kita membahas tentang lingkungan tidak hanya lingkungan di daratan saja, tapi mulai di udara, di laut dan lain sebagainya itu juga merupakan ruang lingkup penyelesaian sengketa dalam ranah lingkungan internasional, rekan-rekan mahasiswa. Nah, kemudian rekan-rekan mahasiswa kita melanjutkan saja pada pembahasan yang pertama, yakni pengertian sengketa lingkungan internasional. Kalau berbicara pengertian ya, kalau berbicara pengertian yang dikatakan sebagai sengketa ini kan merupakan suatu hal yang menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak sehingga dalam menyelesaikan perselisihan itu dibutuhkan suatu alternatif ataupun dibutuhkan suatu penyelesaian dalam menyelesaikan perselisihan itu ya. Nah, di dalam perselisihan itu ada yang disengketakan, ada objek yang disengketakan di sini. Nah, objek yang disengketakan di sini adalah lingkungannya. Ya, adalah situasi ataupun keadaan dari lingkungan di suatu negara. Itulah yang menjadi objek dalam sengketa lingkungan internasional. Jadi sudah paham ya pengertian sengketa lingkungan secara internasional. Kemudian kita sekarang menginjak kepada internasional konfliknya, ya, konflik secara internasional. Di sini mencuatnya permasalahan sengketa lingkungan internasional ini disebabkan oleh pencemaran udara lintas batas. Sengketa lingkungan internasional ini timbul ketika adanya suatu konflik kepentingan antara dua negara atau lebih mengenai perubahan situasi dan juga kondisi baik kualitatif maupun kuantitatif dalam ranah lingkungan. Jadi adanya sengketa lingkungan internasional ini karena adanya konflik antara kedua belah pihak ya, yang seperti saya sebutkan tadi antara subjek internasional yang satu dengan subjek internasional yang lainnya, yang kemudian hal-hal ini mencuat permasalahannya yang disebabkan oleh misalnya pencemaran udara antar lintas batas negara, dan ini disebabkan ataupun diakibatkan karena adanya perubahan-perubahan situasi dan juga kondisi yang dialami baik secara kualitatif maupun kuantitatif oleh lingkungan di sekitar ataupun lingkungan suatu negara itu sendiri ya, teman-teman mahasiswa. Jadi international konflik adalah kapasitasnya ataupun scope capacity-nya itu adalah di adanya pencemaran udara antar lintas batas itu baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sebenarnya tidak hanya pencemaran secara udara ya. Di sini juga ada skop pembahasan selain di udara juga ada di
di daratan. Nah, padahal ini juga disebabkan karena adanya pencemaran yang disebabkan oleh udara itu. Kemudian nanti dampaknya juga akan berdampak pada misalnya pencemaran di perairannya atau di lautnya ataupun pencemaran di daerah daratannya. Nah, di sini ada ataupun saya contohkan ya, contoh konkret dari sampel case-nya. Sampel case-nya di sini yang pertama ini ada nuklir test. Nuklir test ini dilakukan pada tahun 1974 oleh Perancis, yang mana Perancis ini melakukan uji coba di wilayah Kepulauan Pasifik. Nah, uji coba senjata nuklir ini yang dilakukan oleh Prancis di wilayah Kepulauan Pasifik ini, ternyata pada kegiatan yang dilakukan oleh Prancis ini kemudian berdampak, ya. Artinya negara-negara yang merasakan kerugian dari kegiatan uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Prancis ini menggugat. Ya, ini menggugat, kemudian negara-negara yang melakukan gugatan tersebut adalah Australia dan Selandia Baru. Nah, mereka beralasan bahwa kegiatan tersebut mengakibatkan perubahan lingkungan di kedua negara, yakni Australia dan Selandia Baru. Nah, kedua negara tersebut, Australia dan juga Selandia Baru itu merasa bahwa ada perubahan lingkungan di kedua negara akibat adanya uji coba nuklir. Ya, nuklir test tersebut ini menyebabkan bertebaran dan juga jatuhnya zat-zat radioaktif dan juga banyaknya debu-debu yang diakibatkan oleh kegiatan uji coba senjata nuklir itu yang sangat beresiko tinggi pada udara di wilayah Australia dan Selandia Baru. Nah, ini yang saya maksud kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang dilakukan oleh suatu negara, kemudian hal ini menimbulkan konflik ataupun sengketa dalam ranah lingkungan. Karena yang dirasakan di sini adalah perubahan lingkungannya. Perubahan lingkungan dan juga iklim ini dapat diakibatkan oleh suatu aktivitas dari negara lain. Ya, tidak hanya aktivitas dari negara tersebut saja. Contohkanlah di Indonesia. Misalnya di Indonesia banyaknya tambang emas, banyaknya tambang-tambang mineral dan batu bara sehingga menyebabkan kondisi iklim ataupun kondisi cuaca di Indonesia menjadi tidak stabil ataupun selalu berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi misalnya. Nah, ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusianya itu sendiri di negara kita sendiri. Nah, kemudian ada juga kegiatan yang dilakukan oleh orang luar. Orang di luar negara Indonesia, di negara mereka melakukan suatu kegiatan dan dampaknya kita yang merasakan. Mereka yang melakukan, kita yang merasakan akibatnya, kita yang merasakan kerugiannya. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh Prancis ini dalam melakukan uji coba senjata nuklir ini dirasakan kerugiannya. Kegiatan uji coba senjata nuklir ini dirasa merugikan secara alam, secara lingkungan oleh Australia dan juga Selandia Baru, sehingga mereka melakukan gugatan internasional. Nah, zat-zat radioaktif, jatuhnya debu-debu, banyaknya debu yang bertebaran sehingga banyak daerah-daerah di Australia dan juga Selandia Baru karena adanya kegiatan uji coba senjata nuklir ini, kemudian mereka merasa bahwa hal ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Toh hal ini juga dapat dilakukan penyelesaian secara internasional. Nah, nanti kita akan berbicara tentang bagaimana mekanismenya dalam menyelesaikan sengketa internasional. Dalam hal ini adalah sampel case-nya adalah nuclear test, salah satunya ya. Selanjutnya, sampel case selanjutnya. Nah, di sini ada Lac Lennox. Tragedi lingkungan lainnya yang menyangkut adanya perubahan kualitas lingkungan ini terjadi pula dalam Lac Lennox Case tahun 1959 antara Spanyol dengan Prancis. Perubahan arus sungai Prancis dapat mengubah komposisi kimiawi dan temperatur suhu air atau sifat-sifat lainnya yang amat merugikan kepentingan Spanyol.
Ya, di sini Spanyol yang merasa dirugikan akibat adanya Lac-Lenex yang dilakukan oleh Prancis. Di tahun 1959 itu kemudian Spanyol ini juga melakukan upaya-upaya dalam penyelesaian sengketa secara internasional. Penyelesaian sengketa secara internasional ini tidak hanya dilakukan secara kekerasan saja. Mungkin teman-teman di sini mengetahui bahwa dalam menyelesaikan sengketa internasional ini dapat dilakukan dengan cara perang. Oh, tentu tidak. Nah, ada resolution ya, penyelesaian ya. Dispute resolution itu dilakukan dengan cara-cara damai. Nah, nanti kita akan membahas lebih jauh lagi upaya apa ataupun mekanisme apa yang dapat ditempuh oleh suatu negara yang merasa hal ini perlu disengketakan dan perlu diselesaikan ya, teman-teman mahasiswa. Nah, di situ kita sudah memahami, oh seperti ini toh ternyata yang dikatakan sebagai contoh kasusnya atau sampel case-nya dari nuklir test yang dilakukan oleh Prancis, ada juga Lac-Lenex yang dilakukan oleh Prancis juga, sehingga ini menyebabkan kerugian terhadap Spanyol. Jadi sepertinya ini negara-negara yang menyebabkan banyaknya kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh negara lain. Ini adalah negara-negara yang memang sangat tinggi memproduksi di bidang industri misalnya. Di bidang industri dalam hal ini adalah di bidang senjata. Nah, di sini adalah senjata nuklir. Industri senjata dalam hal ini adalah industri senjata nuklir ini dapat dilakukan oleh negara-negara maju, di mana negara-negara maju ini memang berkepentingan ataupun berorientasi terhadap memaksimalkan negaranya melalui perlindungan ataupun secara kewilayahannya dalam melakukan industri senjata nuklir itu, dalam melindungi ataupun menyiapkan sebagai basic dari negara itu mempertahankan kesatuan negaranya. Mungkin dengan cara itu mereka melakukan upaya-upaya dari sekarang sejak dini dalam melakukan perlindungan terhadap negaranya. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan memang ada yang tidak sengaja ya, memang tidak disengaja. Jadi mereka tidak sengaja ataupun di luar niatnya melakukan pencemaran terhadap lingkungan di negara lain dari aktivitas negaranya sendiri itu. Ada juga yang memang cenderung untuk melakukan sesuatu agar negara lain itu mendapatkan, ya mungkin ini adalah suatu pembalasan. Karena apa? Memang ada beberapa negara yang secara sengaja melakukan kerusakan lingkungan terhadap negara lain karena adanya suatu pembalasan. Contohkanlah di negara-negara lain kayak seperti Korea Utara dan Korea Selatan, itu terjadi perseteruan yang tak kunjung henti-hentinya sampai ada beberapa kasus di antara Korea Selatan dan juga Korea Utara itu dalam melakukan kegiatan-kegiatan terutama di masalah lingkungan hidupnya mereka saling berbalas ya. Jadi ada yang memang secara sengaja dan memang ada yang tidak secara sengaja. Nah, kita berbicara di sini adalah kegiatan yang fair ya, kegiatan yang memang kita sengketakan atau merasa dirugikan karena akibat suatu negara yang memang perlu mendapatkan ataupun perlu melakukan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang merugikan kita sebagai suatu negara yang merasa dirugikan itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ini kita akan mengetahui tentang International Environmental Dispute konsepnya. Di sini konsep penyelesaian sengketa internasional, sengketa lingkungan internasional ini yang pertama, secara prinsip sengketa lingkungan internasional ini terjadi karena adanya konflik di antara para pihak. Tidak mungkin sengketa itu dapat terjadi kalau tidak ada konflik terlebih dahulu. Nah, konfliknya apa di sini yang menjadi objeknya, yaitu lingkungannya.
yang merasa bahwa lingkungan ini tercemar, lingkungan ini rusak karena adanya kegiatan-kegiatan dari negara lain yang mengakibatkan negaranya itu dirugikan karena aktivitas dari negara lain itu. Yang kedua, pencemaran lingkungan yang terpapar dalam suatu negara ini berkemungkinan ataupun berpotensi menimbulkan kerugian pada negara lain, memicu dan memperluas timbulnya sengketa lingkungan antara negara apabila tidak segera diselesaikan. Maka di sini tugas kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya pada mata kuliah Hukum Lingkungan, sekaligus mungkin teman-teman di sini ada yang sedang juga menempuh mata kuliah hukum internasional, ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian ataupun bahan untuk melakukan analisis dalam kajian hukum internasionalnya ya. Dalam kajian hukum internasionalnya, objeknya di sini adalah hukum lingkungannya. Nah, antara dua mata kuliah hukum lingkungan dan juga hukum internasional ini juga sangat berkaitan erat karena di sini tidak berbeda jauh dengan permasalahan lingkungan yang terjadi di dalam skop nasionalnya. Dalam skop internasional, memang di sini harus ada dua subjek hukum internasional yang bersengketa, yang berkonflik ya, yang bersengketa ini. Kemudian hal ini memicu timbulnya sengketa lingkungan antar negara apabila tidak segera diselesaikan. Maka penyelesaiannya adalah dengan cara-cara yang kemudian nanti saya akan jelaskan juga. Penyelesaian ini ataupun upaya-upaya yang dilakukan ini memang harus segera diselesaikan ataupun harus segera dilakukan agar kegiatan ini tidak semakin merusak lingkungan atau tidak semakin memperparah kondisi, situasi dan juga hubungan antara kedua negara yang merasa dirugikan ini. Ya, terjadinya sengketa lingkungan internasional salah satunya adalah akibat dari pencemaran udara lintas batas yang kemudian ini diperkirakan tidak terhindarkan dengan jangkauan konsekuensi hukum yang semakin kompleks. Ya, karena di sini kita ketahui yang namanya dalam ranah hukum internasional itu kita juga mengenal tentang lintas batas negara. Lintas batas negara ini harus ada yang namanya hukum itu, hukum yang mana yang nantinya akan dipakai untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Nah, jika itu dilakukan di Indonesia, maka ini berlaku asas nasional aktif misalnya. Kemudian ada juga kalau misalnya itu berlaku di Indonesia. Kemudian jika itu berlaku di negara lain, nah kemudian penyelesaian sengketa internasionalnya bagaimana? Karena ini konsekuensi hukumnya juga akan dipertanyakan terkait pemberlakuan hukum yang nantinya akan dikenakan terhadap penyelesaian kasus-kasus itu. Nah, di sini kita juga sembari mempelajari tentang contoh-contoh dari konflik internasional konfliknya. Di sini juga kita harus mempelajari tentang international procedure and mechanism of environmental dispute resolution-nya. Jadi kita juga akan membahas tentang prosedur dan juga mekanisme penyelesaian sengketa internasional dalam ranah hukum lingkungannya. Di sini ada beberapa hal ya, beberapa hal dalam klasifikasi penyelesaian sengketa lingkungan secara internasional itu. Di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama pendapat dari Strick. Pendapat dari J.K. Starke ini, metode penyelesaian sengketa internasional ini yang pertama ada secara damai dan yang kedua ada secara paksa. Ini yang saya maksud, ada secara damai dan juga secara kekerasan. Secara damai di sini yang pertama ada beberapa macam. Ada arbitrasi, penyelesaian secara yudisial, perundingan, jasa-jasa baik, perantaraan, perdamaian, atau penyelidikan. Dan juga di sini ada penyelesaian di bawah pengawasan secara PBB. Ini merupakan cara-cara penyelesaian secara damai, yakni bahwa para pihak ini bermufakat untuk mencari penyelesaian secara persahabatan. Jadi tidak semuanya, tidak selamanya, dan tidak semestinya ataupun langkah-langkah secara paksa itu dilakukan terlebih dahulu. Langkah damai ini harus dilakukan terlebih dahulu, kemudian apabila tidak mencapai kesepakatan di antara kedua belah pihak melalui cara-cara damai, barulah kita menginjak pada penyelesaian secara paksa, yakni bahwa pemecahan itu ditempuh secara paksa dan kekerasan. Ya. Dalam penyelesaian secara paksa ini ada yang pertama, perang.
Ya, yang tadi saya katakan bahwa secara paksa ini salah satu contohnya adalah perang dan tindakan bersenjata bukan perang. Yang kedua ada retorsi, istilah teknis untuk balasan kembali atau retaliation, tindakan pembalasan. Ada blokade secara damai. Blokade secara damai ini dilakukan pemblok-blokan bagian dari suatu negara agar negara lain itu, negara yang menyebabkan kerugian itu tidak ataupun segera menyelesaikan kasusnya ataupun segera menyelesaikan akibat yang ditimbulkan oleh mereka itu yang menyebabkan negara yang melakukan blokade itu agar segera cepat diselesaikan. Yang keempat, kemudian ini ada intervensi, ya. Selain pendapat dari J.G. Starke ini, ada juga mekanisme penyelesaian sengketa internasional dari J.G. Merrills dan juga Michael Ake Hirsch. Yang pertama dari J.G. Merrills ini penyelesaian secara diplomatik. Ya, penyelesaian secara diplomatik ini tentunya kita sama-sama ketahui bahwa dalam hukum diplomatik, ya, hukum diplomatik konsuler tentunya dalam ranah hukum internasional ini tidak asing dengan masalah-masalah diplomasi, dengan masalah-masalah diplomatik, diplomat, ya. Orang-orang yang memang ditunjuk sebagai orang yang diberikan kewenangan secara penuh oleh suatu negara dan kemudian mereka dikirim kepada negara lain untuk mewakili negaranya, seperti itu. Jadi mereka penyelesaian secara diplomatik ini dapat diselesaikan dengan negosiasi, mediasi, penyelidikan dan juga konsiliasi. Dalam ranah ini kita akan membahas dari negosiasi, mediasi, penyelidikan dan juga konsiliasi akan dijelaskan di akhir nanti terhadap macam-macam ataupun mekanisme penyelesaian secara sengketa internasional itu. Kemudian hal ini akan dijelaskan nanti ada 6 upaya ataupun 6 mekanismenya, ya. Selanjutnya, menurut J.G. Merrills ini ada juga penyelesaian menurut hukum, di mana arbitrase dan juga penyelesaian yudisial ini dipakai apabila yang diinginkan adalah keputusan yang mengikat para pihak berdasarkan hukum internasional. Nah, ini juga kita akan bahas di belakang nanti, ya, rekan-rekan mahasiswa. Kemudian di dalam bukunya Michael Ake Hirsch ini, Modern Introduction to International Law ini menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa internasional itu ada 3. Yang pertama, non-judicial methods of settlement. Yang kedua, settlement of dispute under the United Nations Charter. Yang ketiga, ada arbitration and judicial settlement. Dari ketiga hal ini juga tidak terlepas dari pengertian ataupun definisi yang dikeluarkan oleh J.G. Merrills melalui penyelesaian diplomatik ataupun penyelesaian menurut hukum. Jadi melalui metode settlement non-judicial ini, Michael Ake Hirsch dan juga melalui settlement of dispute under the United Nations Charter ini, dan juga arbitration and judicial settlement ini juga merupakan dalam ruang lingkup penyelesaian secara hukum maupun secara diplomatik. Ya, rekan-rekan mahasiswa, kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Nah, di sini dalam penyelesaian sengketa lingkungan, pencemaran udara lintas batas secara internasional ini secara umum dapat berpedoman pada 3 bentuk dokumen hukum lingkungan internasional yang bersifat soft law. Ya, jadi di sini kita bahas bahwa dalam penyelesaian secara internasional, penyelesaian sengketa lingkungan secara internasional ini ada beberapa yang dijadikan sebagai pedoman. Karena pada hakikatnya, kalau yang namanya hukum internasional ini ada aturan-aturan secara internasional yang memang dipakai ataupun disepakati oleh beberapa negara yang melakukan sengketa bahwa ternyata ini yang dipakai sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa-sengketa secara internasional. Kalau di wilayah ataupun skop pembahasan dalam lingkungan, hukum lingkungannya, di sini ada WCAD, ya, dalam Legal Principle for Environmental Protection and Sustainable Development yang termuat dalam publikasi dari Expert Group on Environmental Law of the World Commission on Environment and Development itu yang berjudul Environmental Protection and Sustainable Development Legal Principle and Recommendation itu pada tahun 1987. Ini merupakan legal principle atau merupakan peraturan-peraturan dalam ranah melindungi protection, dalam melindungi environmental, lingkungan,
dan juga sustainable development ya dalam pembangunan berkelanjutan, yang mana ini termuat dalam WCAD. Nah, kemudian selain itu ada juga Rio Declaration on Environment and Development atau deklarasi Rio. Ada juga deklarasi-deklarasi yang lainnya. Nah, di sini ada juga UNCED atau yang dikenal dengan Konferensi Tingkat Tinggi KTT atau Bumi Earth Summit yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brasil tanggal 3 sampai 14 Juni 1992. Dalam konferensi-konferensi ini tentunya di dalam ini ada beberapa negara yang mengikuti konferensi ini, kemudian mereka bersepakat sama-sama melakukan perjanjian ya, melakukan perjanjian bahwa ketika terjadi masalah ataupun permasalahan terhadap bumi atau Earth itu, dalam Earth Summit itu, mereka akan menyelesaikan ataupun melakukan penyelesaian secara internasional dalam hal mereka yang bersengketa ini dapat menyelesaikan secara damai ataupun secara paksa, ya. Selain itu ada juga Draft International Covenant on Environment and Development, Environmental Policy and Law Paper number 31. Kemudian ini di dalam The World Conservation Union tahun 1995. Dari tiga bahan hukum secara internasional ini ataupun sumber bahan hukum secara internasional ini yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa internasional dalam ranah lingkungan hidup itu dijadikan sebagai dasar ataupun dijadikan sebagai acuan dalam menyelesaikan konflik-konflik ataupun sengketa secara internasional. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bentuk-bentuk dari sengketa internasional ataupun contohnya itu seperti apa, ataupun pendapat dari G.K. Stark dan juga beberapa pakar internasional yang lainnya, kita sudah mengetahui beberapa hal yang perlu ditempuh baik itu secara diplomatik ataupun secara hukumnya ataupun secara yudisialnya. Nah, kita juga sudah mengetahui beberapa policy, beberapa regulation yang digunakan di dalam penyelesaian secara internasional di dalam baik itu secara dilakukan dalam konferensi deklarasi Rio, dalam WCAD dan juga di dalam Draft International Covenant on Environment and Development itu. Nah, kemudian kita akan berlanjut pada bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lingkungan internasionalnya. Nah, kita sebenarnya sudah sedikit banyak mengetahui di awal dari beberapa pendapat, baik dari itu G.K. Stark dan juga pendapat-pendapat dari pakar yang lainnya. Dan kita sekarang menginjak pada memang bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lingkungan secara internasional yang umum dipakai, dan ini sangat sering dipakai dalam penyelesaian secara internasionalnya ya rekan-rekan mahasiswa. Di sini ada 5 yang berhasil saya simpulkan dari beberapa pendapat tadi. Yang pertama ada negosiasi, yang kedua mediasi, yang ketiga penyelidikan, yang keempat ini ada konsiliasi, dan yang kelima ataupun yang terakhir ini ada arbitrasi. Nah, di dalam choice of environmental dispute resolution ini, dalam penyelesaiannya itu yang pertama ada negosiasi, dan di sini yang ditekankan adalah summit discussion-nya, adalah diskusi dari para pihak ya. Jadi mekanisme penyelesaian sengketa internasional itu tidaklah ditentukan secara berurutan berdasarkan pada prioritas dengan negosiasi sebagai yang pertama, sebagai hal yang memang dilakukan sebagai the first. Nah, kemudian namun negosiasi ini merupakan sarana utama, memang sarana hal yang dilakukan paling awal, ya, paling awal. Kenyataan praktis ini menunjukkan bahwa negosiasi ini lebih sering digunakan daripada choice of environmental dispute resolution yang lainnya, teman-teman. Jadi di sini pada saat digunakan cara lain sekalipun, sebenarnya ya negosiasi ini tidak diabaikan, melainkan diarahkan pada masalah-masalah instrumental, ya, batasan referensi bagi penyelidikan, konsiliasi, mediasi, ataupun arbitrasi.
Ya, jadi negosiasi ini mempunyai peranan penting dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa internasional. Jadi negosiasi ini merupakan tahapan awal. Jadi meskipun nanti mau melakukan mediasi, penyelidikan, konsiliasi ataupun arbitrasi itu tetap yang dilakukan pertama kali itu adalah negosiasinya, ya. Kemudian negosiasi ini diterapkan sebagai bentuk penyelesaian yang paling primer, yang paling dasar, ya, yang paling primer dalam sengketa lingkungan internasional. Di samping itu, teman-teman mahasiswa, bahwa negosiasi antar negara yang bersengketa ini dilakukan melalui saluran diplomatik itu yang tadi, ya, saluran diplomatik dengan cara pejabat urusan luar negeri itu membawa delegasi dari beberapa departemen pemerintahan yang berkepentingan setelah pokok sengketa sudah dapat dipastikan di mana negosiasi ini dilakukan oleh departemen yang berwenang itu dari masing-masing pihak itu. Nah, maka proses negosiasi ini dapat menggunakan summit discussion atau pertemuan puncak antar kepala negara maupun kepala pemerintahan. Jadi summit discussion ini perundingan, ya, perundingan ataupun diskusi kedua belah pihak antar negara. Nah, dan ini dilakukan oleh para petinggi negaranya, pimpinan negaranya ataupun pimpinan pemerintahannya. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi secara garis besar ya, secara garis besar the underline ini dalam negosiasi ini adalah yang ditekankan adalah summit discussion-nya melalui saluran diplomatik yang didelegasikan oleh masing-masing negara itu. Kemudian hal ini dilakukan summit discussion oleh para petinggi negara ataupun para pejabat negara yang diberikan kewenangan dalam hal ini baik itu oleh pemerintah suatu negara dalam menyelesaikan persengketaan di antara kedua belah pihak ini. Dan ini merupakan cara-cara yang dilakukan di awal ataupun merupakan cara pokok ataupun cara primer yang dilakukan. Nah, kemudian yang kedua di sini ada mediasi. Mediasi ini kan merupakan sebenarnya ya, kalau mediasi ini kan merupakan negosiasi tambahan dengan mediator sebagai pihak yang aktif. Nah, di sini ada tambahan yang lainnya yaitu mediatornya ataupun orang yang membantu memediasikan di antara kedua belah pihak yang bersengketa ini, teman-teman. Dengan mediator sebagai pihak yang aktif, ini menawarkan penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa itu. Jadi mediasi ini dapat dilakukan oleh organisasi internasional, negara, ataupun individu yang memang ditunjuk sebagai mediatornya. Nah, kemudian mediasi ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi negara-negara di luar sana, karena yang berkonflik itu untuk mengetahui suatu sengketa diselesaikan secara damai. Karena pada hakikatnya, para mediator ini memang ditunjuk secara independen oleh masing-masing negara yang dirasa hal ini dapat mewakili ataupun memberikan ataupun menjembatani dari proses mediasi yang dilakukan itu. Dan prospek keberhasilan penyelesaian sengketa lingkungan internasional ini melalui mediasi ini tergantung pada kemauan para pihak untuk membuat konsensus yang perlu. Jadi meskipun mediator di sini dihadirkan di antara kedua belah pihak sebagai pihak ketiga, tapi yang menentukan perdamaian di antara kedua belah pihak bukanlah mediator. Mediator ini hanyalah sebagai penjembatan, sebagai sarana, sebagai seseorang yang bersifat independen untuk menyelesaikan, memberikan masukan, memberikan konsensus yang dianggap perlu di antara kedua belah pihak itu. Nah, mediator ini memainkan peranan yang penting juga dalam menyelesaikan pencapaian kesepakatan itu. Nah, sengketa lingkungan yang pelik itu dapat mengakibatkan para pihak enggan membicarakan berdasarkan alasan posisi yang mereka anggap sulit untuk dirundingkan. Maka dengan adanya mediator ini, mediator itu berfungsi ataupun memiliki kapasitas yang sangat urgent dalam melakukan mediasi dan menghasilkan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Nah, kemudian di tahap yang ketiga ataupun choice of environmental dispute resolution yang ketiga ini ada mekanisme penyelidikan. Jadi yang ditekankan di sini adalah settlement of dispute-nya, penyelesaian sengketanya. Nah, ini dilakukan oleh institusi otoritatif mengenai fakta sengketa. Penyelidikan menjadi komponen utama konsiliasi. Ya.
arbitrasi juga dan juga tindakan pihak ketiga lainnya, organisasi internasional. Jadi tidak beda halnya dengan mediasi kalau kita dalam penyelidikan ini yang ditekankan adalah settlement of dispute-nya tanpa adanya mediator. Tapi di sini penyelidikan ini diterima sebagai institusi peradilan internasional tertentu yang dikenal dengan Commission of Inquiry, ya. Selanjutnya kita pada ke choice yang keempat, pilihan yang keempat, yaitu ada konsiliasi. Jadi yang menjadi dasar ataupun pokok pembahasan pada konsiliasi ini adalah impartial country-nya. Negara-negara yang bersifat independen, negara-negara yang bersifat tidak memihak kepada siapapun. Ya. Konsiliasi ini dapat diartikan secara luas dan sempit bahwa di dalam arti luas ini konsiliasi adalah metode penyelesaian secara damai dengan bantuan negara lain ataupun badan yang tidak memihak. Jadi adanya impartial country ini dapat dijadikan dapat dijadikan monumental dalam melakukan aksi ataupun kegiatan ataupun action konsiliasi itu. Dalam konsiliasi ini telah mendapat posisi tersendiri di antara prosedur penyelesaian sengketa lingkungan secara internasional. Konsiliasi ini dianggap telah memenuhi kebutuhan yang dapat diterima oleh para pihak dan memperlihatkan kelebihan yang berasal dari struktur, keterlibatan para pihak, dan juga dalam menyelesaikan konflik di antara kedua belah pihak. Nah, di dalam konsiliasi ini, realitasnya itu konsiliasi tidak banyak dipakai, tapi kecenderungan yang menggejala itu adalah mencuatnya aktivitas penyelesaian sengketa internasional yang lebih fleksibel dengan menerapkan lebih dari satu metode, negosiasi, mediasi, inquiry, konsiliasi, dan jasa-jasa baik secara kombinasi lainnya. Jadi, dari beberapa choice environmental dispute resolution ini sebenarnya tidak ada yang sebenarnya harus negosiasi, harus mediasi, harus penyelidikan, harus konsiliasi, dan harus arbitrasi. Sebenarnya pada perkembangan secara hukum internasional, penyelesaian secara hukum internasional ini penyelesaian sengketanya itu sekarang pada perkembangannya itu sudah mulai melakukan tahap kombinasi atau combine of choice of environmental dispute resolution itu. Jadi kombinasi di antara beberapa pilihan yang diberikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa secara internasional, khususnya penyelesaian sengketa lingkungan secara internasional itu melakukan kombinasi di antara beberapa choice yang diberikan. Nah, selanjutnya kita ke yang terakhir, yaitu arbitrasi. Nah, arbitrasi internasional ini adalah lembaga yang sudah tua dan meskipun ini sejarah modernnya diakui sejak ditujukan Amerika Serikat dan juga Inggris di tahun 94. Sebenarnya ini merupakan lembaga yang sudah sangat tua, arbitrasi ini. Nah, di sini di dalam arbitrasi ini ada yang dinamakan sebagai arbitrator. Arbitrator ini adalah orang yang diberikan kewenangan dalam menyelesaikan proses sengketa lingkungan internasional ini dalam ranah arbitrasi. Nah, pada hakikatnya arbitrasi secara internasional ini merupakan prosedur konsensual untuk menghasilkan penyelesaian sengketa atas pilihan yang berlandaskan persetujuan negara yang berseteru dan kemudian ini tidak dapat dipaksa agar menyelesaikan sengketa secara arbitrasi kecuali mereka menyetujuinya. Sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di dalam mediasi. Nah, arbitrasi ini hanya diperlukan persetujuan antara negara-negara yang berseteru untuk melakukan perundingan itu, melakukan penyelesaian sengketa secara arbitrasi itu, kecuali mereka yang menyetujuinya, artinya mereka yang berseteru itu tidak dapat dipaksakan dalam menyelesaikan sengketa secara arbitrasi itu. Nah, arbitrasi ini telah menjadi institusi utama hukum lingkungan internasional. Sengketa-sengketa lingkungan mengenai penafsiran ataupun penerapan ketentuan perjanjian di dalam perjanjian internasional itu dapat diserahkan kepada badan arbitrasi. Kepada badan arbitrasi ini sebenarnya dikatakan sebagai arbitrator itu sendiri ya. Penyelesaian sengketa lingkungan internasional ini secara arbitrasi
terdapat penyerahan penyelesaian kepada arbitrator. Kepada arbitrator ini yang dipilih secara bebas oleh para pihak. Kembali lagi, di sini yang memberikan choice adalah pihak penyelesaian dalam lingkungan internasional ini secara arbitrasi dalam penyerahan penyelesaian sengketa kepada arbitrator ini diserahkan kepada badan arbitrasi. Jadi badan arbitrasi ini yang memberikan choice kepada negara-negara yang mengalami atau melakukan sengketa di dalam hukum internasional ini, kemudian mereka yang memilih arbitratornya. Seperti itu ya rekan-rekan mahasiswa, the choice of environmental dispute resolution-nya. Nah, kemudian yang dapat saya sampaikan kembali bahwa di dalam menyelesaikan sengketa internasional itu, kembali lagi, ini tidak dapat hanya diselesaikan dengan cara-cara damai, tapi ada juga cara-cara yang di luar itu, artinya cara-cara dengan kekerasan, seperti adanya intervensi ataupun juga peperangan, blokade, ini merupakan cara-cara yang dilakukan di luar cara damai. Nah, kemudian esensi dan elemen utama sengketa lingkungan internasional terletak pada perubahan lingkungan udara yang dapat mengganggu negara lain ataupun orang-orang warga dari suatu negara. Jadi esensi dan juga elemen utama, hal yang menjadi urgensitas di dalam suatu sengketa internasional ini terletak pada perubahan lingkungan yang kemudian ini dapat mengganggu suatu negara. Dalam ranah ini adalah udaranya, daerah secara lingkungannya itu kemudian ini mengalami kerugian yang dianggap ini disebabkan oleh kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas dari negara luar yang menyebabkan dampak atau memberikan kerugian pada mereka. Inilah international conflict yang kemudian harus diselesaikan konflik-konflik ini melalui penyelesaian, upaya-upaya penyelesaian. Baik, rekan-rekan mahasiswa, itu penjelasan dari saya terkait mekanisme, bentuk, dan juga penyelesaian sengketa lingkungan internasional. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan email ke email saya, evidwihastri@wiraraja.ac.id, ataupun ke Instagram saya di @gekevi, ataupun boleh di kolom komentar, ataupun chat di grup. Boleh, silahkan, monggo kita diskusi bersama di situ. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak materi dari saya ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.